mengenai peristiwa kilometer 50 terjadinya penembakan-penembakan itu orang yang tidak mengerti hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga terjadi industri hukum apa yang si Mahfud katakan. Oke, Prof Mahfud. Prof Mahfud, apa yang dikatakan Prof Mahfud? Industri hukum itu yaitu bekerja sama penegak hukum sama penuntut dan majelis hakim. Rezim ini akan dia lindungi. Tapi saya yakin ada ketergantungan nih Bang. Ya tergantunglah. Tergantung. Bisa nggak Prabowo berubah nanti? Rezim ini Prabowo kan naik nih. Ya. Nah, apakah Prabowo saya melihat mau menerima kasus ya, 5 km 50 ini? Kalau saya melihatnya 50-50. Sebab dalam laut bisa diukur, dalam hati manusia nggak bisa diukur. Karena Habib Rizik sudah berkorban untuk Prabowo 2019. Pengorbanannya dia. Kalau Prabowo sadar dan tidak sadar, dia akan angkat masalah ini. Tahu nggak kalau Prabowo mempunyai 95-70%-nya sifat bapaknya? Tahu bapaknya siapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kembali dalam UI Watch. Saya Vicky Balfas. Di sebelah saya ada tamu kehormatan kita nih dari Eksponen 66, alumni UI 66. Abang kita yang terhormat nih, Abang Asrul Harun. Selamat sore Bang Asrul. Selamat sore. Terima kasih Adinda Vicky. Minal aidin wal faizin. Sama-sama Bang Haji ketemu nih, kita. Bang Haji, iya. Ya. Begini Bang. Ya. Sekarang ini lagi rame bahas soal kilometer 50. Ya. Diulang kembali nih Bang. Ya. Tidak jenuh, tidak bosan karena mengingat kemarin Habib Rizik nih baru bebas murni. Ya. Ya kan? Ya. Terlihat dari sana Habib Rizik menyatakan perang. Iya kan? Menuntut terus, keras dia bicara keras. Jadi saya melihat ini kilometer 50 ini kan belum ada kejelasan sampai detik ini. Nah, Bang Asrul ini dari alumni UI melihat dari UI Watch ini bagaimana? Dampaknya apa, bisa nanti mereka ditangkap atau bagaimana orang-orang ini pembunuhan keras ini? Baik. Oke, silakan Baik. Bang. Mengenai peristiwa kilometer 50 terjadinya penembakan-penembakan itu orang yang tidak mengerti hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga terjadi industri hukum apa yang si Mahfud katakan. Oke, Prof Mahfud. Prof Mahfud, apa yang dikatakan Prof Mahfud? Industri hukum itu yaitu bekerja sama penegak hukum sama penuntut dan majelis hakim. Iya. Yang orang tidak bersalah bisa jadi bersalah. Kau punya rumah, punya tanah, bisa tanah kau itu beralih haknya kepada orang lain yang tidak berhak. Itulah industri hukum yang direkayasa oleh mafia. Iya. Begini juga kilometer 50 ini kalau saya lihat, saya amatin keterangan di TV, di media, bagaimana perjalanannya dia diintai Habib Rizik yang namanya, kalau istilah adegium kriminologi, ini kriminal. Jadi Kriminal. pandang dari bahasa hukum Abang gimana melihatnya? Ya ini harus dituntut kembali pelaksana kriminal tersebut seperti kasusnya Vina. Oke. Yang sekarang Sengkon Enkarta pernah kan Ya. kejadian Rian yang di Malang. Jadi adegium kriminologi adalah setiap perbuatan pidana sengaja tidak sengaja
meninggalkan bekas. Hmm. Lambat atau cepat akan terungkap. Betul. Itu keterangan guru saya, dosen saya di UI tahun 1966. Meliala Sembiring yang ketua ombudsman sekarang, junior saya dulu. Yang sekarang menjadi profesor, Roni. Sudah itu sudah meninggal, saksi keterangan ahli peristiwanya Jessica. Oleh karena itu, apa kata yang terakhir? Tergantung si kontol. Saya pun kaget. Pak, pertanyaan saya apa maksudnya itu, Pak? Kok bahasanya kelari ke sana? Situasi, kondisi, dan toleransi. Persis itulah singkatannya. Situasi, toleransi, dan Kalau sekarang yang kondisi dan toleransi dinamakan itu memang jadi memang dikondisikan untuk apa? Jadi maksudnya mungkin disuruh bertoleransi atau masa hukumnya seperti itu? Masa kita harus toleran? Toleransi penegak hukum ini bisa harus dong hukum. konsentrasi. Ya masa hukum ditoleransi? Oh ya, harus jangan dibelakangkan, diutamakan itu. Betul. Itu Diutamakan. toleransi, meninggalkan yang kecil, memproses yang besar ini. Betul. Jangan toleransi mengabaikan, tidak. Oke. Dicari. Itu yang dinamakan keterangan tersebut meninggalkan jejak, sidik jari, darah, rambut, katanya. Telapak tangan, alat bantu, alat korban itu diperiksa adalah di otopsi. Itu keterangan daripada jejak-jejaknya untuk sebagai barang bukti. Nah, ini kan tahu-tahu sudah begini saja. Mana bisa diterima masuk di akal orang? Ya. Senjatanya senjata mana? Bawa ahli persenjataan. Kan ditayangkan di TV. Ya. Saya aja melihatnya. Tapi mana mungkin Habib Rizik dan FPI punya senjata? Kan nggak mungkin. Itulah Nggak masuk akal gitu. Makanya memang kalau nggak masuk di akal, itu kan bangkit kembali. Kebenaran itu akan muncul kembali, tetapi lambat. Jangan tidak. Nggak Kebenaran. bisa dipercepat ya bahasa hukum. Tergantung pengusaha. Ini kan siapa sekarang rezim berkuasa? Jokowi. Ya. Ya tentu kalau bisa dihapus, nggak dimunculkan. Tentu tergantung kepada rezim yang baru, yang memerintah, yang mempunyai keadilan dan kebenaran dan kejujuran. Sepanjang nih rezim Nggak jujur. bukan nggak jujur, Kebohongan, saya kan? bersunat sekali lagi nggak selesai. Sebagai seorang Islam Iya. nggak selesai. Disunat sekali lagi tuh. Iya, bersunat saya sekali lagi Nggak bakal selesai. nggak selesai. Tapi apabila rezim ini turun terus kan kilometer Tergantung nggak rezim selesai. yang baru. Nah ini gimana nih? Ya. Ikatannya menurut abang? Rezim yang baru ini kalau dia sadar, dia ingin untuk kedua kali, dia ingin kebenaran, dia ingin berkuasa kembali sebagai yang digambarkan, yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini. Pasti bisa. Mau. Tapi kalau dia nggak mau terpengaruh oleh lingkungan oligarki, dia akan lindungi. Rezim ini akan dia lindungi. Tapi saya yakin ada ketergantungan nih bang. ya tergantunglah. Tergantung. Bisa nggak Prabowo berubah nanti? Rezim ini Prabowo kan naik nih. Ya, Nah, apakah Prabowo saya melihat mau menerima kasus Ya, 5 km kalau- 50 ini? Kalau saya melihatnya 50-50. Sebab dalam laut bisa diukur, dalam hati manusia nggak bisa diukur. Karena Habib Rizik sudah berkorban untuk Prabowo 2019. 19. Pengorbanannya dia. Kalau Prabowo sadar dan tidak sadar, dia akan angkat masalah ini. Tahu nggak kalau Prabowo mempunyai 95-70%-nya sifat bapaknya? Tahu bapaknya siapa? Iya. Sumitro. Joyo Hadikusumo, Sumitro. Iya. Profesor Sumitro. Mertuanya Prabowo siapa? Soeharto. Iya. Ingat, bapaknya jadi menteri. Apa yang dia kritik waktu eranya Soeharto? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, saya pengamat politik. Hmm. Apa dikatakan? Ini pemerintahan ini korupsi.
dimakap 30% proyek pemerintah, kata Sumitro. Itu di Heboh Orde Baru. istana. Ya lewat Musi Soeharto, Ya, heboh Orde istana Baru sama kan. ibu. Sekarang lebih dari 30% semuanya. Enggak, saya berkatakan Sumitro itu ekstrim 30% korupsi. Saya pelaku, saya tahu, jangankan 30%, 70, 60% bisa makapnya proyek itu. Sumitro masih sok 30%, dicopot jadi menteri ini. Sumitro itulah orang yang anti korupsi. Kalau menurut saya, mengapa dia anti korupsi? Di zaman saya masih kecil-kecil, waktu di zaman Soekarno, dia pembela pengusaha pribumi. Tapi kan begini Bang, ini Kalau dia mengikuti jejak bapaknya, ya Prabowo ngikutin jejak bapaknya kan nih menurut Abang nih. Apakah bisa nanti dikembalikan lagi kilometer 50 dibahas kembali? oh ya teranglah kebenaran. Berarti Prabowo harus bahas Bang. Oh iya dong, harus Nah, bahas. Abang kan dekat sama Pak Iya. Prabowo nih. Gimana Abang bisa ngomong sama beliau? Sampaikan soal kilometer 50. Ini dia harus dengar kata-kata orang, jangan kata-kata bisikan setan. Karena Prabowo ini Karena bukan benar ini dia. perbuatan zolim nih Bang. Bukan Berkhianat zolim ini. lagi, ini bukan zolim lagi, Pembunuhan dajjal. ini dajjal ini. Ini Pembunuhan dajjal, luar biasa ini. dajjal. Orang Ini dajjal. suhada kan kesian ini. Iya, dajjal ini pembunuhan dajjal. Seperti negara barbar kita ini. Iya. Alangkah sedihnya melihat anak-anak itu dibunuh. Belum lagi KPPS. Berapa orang? 800. 800 orang. Nah, yang mati. Tidak boleh pula. Paling benci saya melihat si Dian Nafitupulu. Pernah lihat di TV nggak? Adrian ya. Pernah lihat di TV nggak? PDIP ya. Pernah lihat di TV? Iya pernah. Apa lihat di TV? Wawancara yang sama Dr. Ani Asibuan, forensik. Dia akan di forensik yang meninggal itu. Apa? Diancam. Akhirnya nggak terlaksana. Benar nggak ini anak? Wah, saya nggak simpatik lihat Nafitupulu itu. Adrian Dengan gaya kesombongannya dia partai berkuasa. Sekarang saya katakan, Sekarang mau balik dia. ya sekarang dia mau balik. Balik musim Jokowi. Ya kenapa? Kau yang menabur, Dulu dicolek kau yang dikit, menuai. Jokowi dia Rasain. Saya bilang rasain. Kenapa? Karena dia salah pilih, dia bukan Jawa asli. Kalau orang Jawa asli nggak begitu. Bibit, bebek, bobot. Ya. Tahu kepada siapa yang membesarkan dia. Yang membesarkannya siapa? PDIP. Siapa? Megawati. Dari mana Jokowi? Siapa bapaknya? Nggak jelas. Nggak jelas. Kalau kita orang Jawa asli, bibit, bebek, bobot. Ya betul. Tahu nggak sampai sekarang siapa bapaknya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Siapa ibunya yang sebenarnya? Sehingga dibuka historikalnya. Siapa yang membuka? Bambang Tri. Betul Bambang Tri. Apa? Mana bisa dia buktikan ijazahnya? Bisa dia buktikan. Jadi Datang pengacara yang lain. kaitannya dengan apa namanya? Dengan kilometer 50, pengaruh Prabowo besar nggak kemungkinan untuk melanjutkan? Kalau Prabowo mau, bisa. Mengapa tidak? Dia berkuasa. KPK baru, Ya. Jaksa baru, Kapolri baru, Panglima TNI baru, Ya. semua. Ya kan? Oke. Menteri Polkam semua baru. Nggak ada orang Jokowi. Nggak bisa. Nggak bakal bisa. Oke. Kekuasaan sama presiden. Betul. Nggak Walaupun bakal ada anaknya Gibran. Gibran itu kan ayam sayur. Lihat aja tampangnya. Saya aja karena malu saya. Sama saya kayak malu ke Eropa. Bertanya orang Eropa, teman-teman saya di sana. Nggak ada yang lain orang Indonesia sebagus itu jadi presiden Pak Asrul. Iya, betul. Ada banyak. Kok begitu? Matanya nggak jelas, jalannya dituntun. Jadi kembali lagi kilometer 50 berarti rezim yang akan datang Prabowo ini mungkin kabinetnya Prabowo insya Allah masih akan melanjutkan ya menurut Abang? Saya nggak duduk di dalam, Ya. tetapi di politik itu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang idealis. Oke. Kalau mereka ini bisa memberikan masukan kepada Prabowo, selesai kilometer 50. Apakah masa Habib Rizik mau berjuang sendiri terus?
Enggak, kalau berjuang itu katanya Megawati seolah-olah bapaknya nih yang berjuang. Iya. Soekarno untuk Republik. Saya katakan tidak. Para pendiri Republik. Oke. Itu yang disebut founding fathers. Founding father. Pakai S. Jadi banyak. Bukan Soekarno saja. Jadi nggak bisa berdiri sini. Kau pun kawin nggak bisa kau sendiri. Nggak bisa. Kau harus bawa teman kau, harus bawa pendamping kau. Nggak ada yang bisa. Yang sendiri itu kau yang masuk kubur sendiri, dimasukin. Yes. Bertanggung jawab. Sepanjang manusia hidup, manusia perlu butuh teman dan kawan sahabat. Oke. Tidak ada yang sendiri. Oke. Sendiri. Ya. Baik, terima kasih Bang Asrul Harun, alumni eksponen 66 dari Fakultas Hukum yang saya kenal seperti itu ya Bang ya. Ya, terima kasih. banyak Bang. Ya, ini Terima pencerahan kasih. saya. Ya, terima kasih Bang. Ya. Oke.